Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, silahkan kalian simak penjelasan Pak Guru mengenai pembahasan soal PHBPKN kelas 9. Silahkan, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara secara hukum disahkan pada sidang PPKI pertama yang diadakan pada tanggal, ini soal sudah familiar ya, dari kelas 7 pun sudah ada materi seperti ini. Jelas ini jawabannya D, 18 Agustus 1945. Yang kedua, lembaga negara yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI yang pertama, tentunya PPKI itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan Presiden Soekarno adalah berlangsung pada tahun ini, pada Orde Lama, Presiden Soekarno itu Orde Lama, itu berlangsung pada tahun 1959 dan sampai 1966. Berarti D ya. Nah, ini setelah Orde Lama tadi masa Presiden Soekarno, ini presiden siapa ini pada Orde Baru? Jelas setelah Soekarno pasti Pak Soeharto. Ini kepemimpinan presiden paling lama ini untuk Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Dan yang kelima, bentuk tantangan penerapan Pancasila pada era reformasi sekarang. Era reformasi itu setelah Pak Soeharto, dimulai pada tahun 98 sampai sekarang itu namanya era reformasi. Nah, tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang itu tantangannya adalah D, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, beda dengan masa-masa sebelumnya ya. 6, pengertian ideologi secara istilah dibangun dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita. Kalau logos ini berarti jelas ilmu, maka ada istilah ilmu sosiologi itu dari kata sosios dan logos. Sosios itu masyarakat, logos itu ilmu. Jadi sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Itu contohnya gitu. Kemudian ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pikiran yang berorientasi pada tindakan di organisasi oleh suatu sistem yang teratur. Adalah pengertian ideologi menurut ini menurut M. Sastra Prateja. Silakan nanti kalian cek di LKS. 8, suatu hal yang merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pengertian nilai dari nilai B, nilai instrumental. Bangsa Indonesia mempunyai keinginan kuat dalam aspek-aspek hubungan antar manusia. Adanya persamaan jaminan hidup berbangsa dan bernegara merupakan butir-butir Pancasila. Sila ke mana yo? Pastinya B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada persamaan jaminan hidup ini. 10, dimensi yang mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencermin realitas yang berkembang dalam masyarakat adalah pengertian dimensi realitas. B lagi, jadi B terus tadi itu ya. Kemudian 11, alasan mengapa bangsa Indonesia harus mempertahankan Pancasila. Ini alasannya apa? Jelas, Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Itu mengapa harus dipertahankan. Walaupun dari zaman ke zaman, dari awal sampai sekarang itu Pancasila selalu menghadapi yang namanya dinamika, pertentangan, tapi mari kita jaga bersama Pancasila ya, jangan sampai hilang karena itu sudah menjadi ideologi bangsa Indonesia. 12, pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup adalah ya, kenapa menjadi pandangan hidup? Pentingnya adalah Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. 13, di poin ini yang merupakan perwujudan Pancasila di bidang politik dan hukum adalah perwujudan Pancasila bidang hukum politik. Tentunya
Sistem politik negara harus menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia. 14. Sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai jelas, nilai Pancasila. Ya. Keberagaman, kebersamaan, kelembagaan ini sudah semuanya masuk dalam Pancasila. 15. Landasan hukum pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia ditegaskan dalam pasal B, ya. Landasan hukum pembangunan pertahanan dan keamanan itu ditegaskan pada pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nanti bisa kalian cek juga ya pada pasal 23 ayat 3. Nomor 16, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adalah makna pembukaan alinea pertama, ya. Makna yang terkandung dalam alinea kedua pembukaan UUD 45 adalah ini kemerdekaan merupakan akhir perjuangan. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merupakan pembukaan alinea ke berapa? Ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nomor 19. Yang merupakan tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini tujuan negara pada alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan umum. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, jelas. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 antara lain universal berarti umum, menyeluruh. Nilai kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong. Pokok pikiran pada alinea pertama merupakan penjabaran sila pertama Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan yaitu yang terkandung dalam alinea keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Sikap positif dalam pokok pikiran persatuan di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dengan perilaku antara lain di lingkungan keluarga. Persatuan adalah hidup rukun dengan saudara, dengan kakak adik dan sebagainya, ya. 25. Berikut contoh sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah. Kedaulatan itu berarti bebas menentukan, ya. Kalau dalam negara berarti bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Tapi ini di lingkungan sekolah berarti bebas memilih pengurus kelas. Ketika ada calon, maka kita boleh berdemokrasi untuk memilih calon ketua OSIS, begitu. Terima kasih. Itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.